Oke, perkenalkan saya nama saya Delvin dan saya akan matikan tentang sakramen perkawinan. Sakramen perkawinan merupakan persekutuan hidup dan cinta kasih suami istri yang diteguhkan oleh perjanjian nikah atau persetujuan pribadi yang tak dapat ditarik kembali untuk membentuk keluarga Kristiani. Sebagai sakramen, perkawinan menghadirkan misteri Allah dan mengungkapkan iman akan Allah yang mengasihi para suami dan istri dengan sakramen. Perkawinan menandakan misteri kesatuan dan cinta kasih yang subur antara Kristus dan gereja. Dalam kitab Kejadian 2-24 tertulis, sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Dengan kemudian, hidup perkawinan dipandang sebagai satuan yang erat dalam seluruh hidup antara seorang laki-laki dan perempuan. Dalam Injil Matius 19:6, Yesus menegaskan kesatuan antara suami istri dalam perkawinan dengan konsekuensi larangan untuk bercerai. Kesempatan nikah yang harus muncul dari pasangan suami istri itu sendiri mengandalkan kebebasan dari masing-masing pihak untuk meneguhkan perkawinan. Ini berarti masing-masing pihak harus bebas dari paksaan pihak luar, tidak terhalang untuk nikah, mampu secara hukum, dinyatakan secara publik dan sah menurut norma hukum. Perkawinan Kristiani yang menandakan misteri kesatuan antara Kristus dan gereja nyatakan dalam 3 ciri. Ciri pertama adalah perkawinan Kristiani berciri tunggal, artinya tanda kasih yang total antara seorang pria dan wanita. Ciri kedua adalah kesetiaan. Perkawinan Kristiani melambangkan kasih Allah. Karena Allah adalah setia, maka cinta kasih suami istri juga menjadi cinta yang kasih setia yang dinyatakan dengan ciri tak ceraikan. Ciri ketiga adalah subur baik secara rohani dan jasmani. Secara rohani, suami istri semakin lama semakin berkembang dalam cinta keberatuan. Secara jasmani, kesuburan itu juga dinyatakan dengan keterbukaan terhadap keturunan, keterbukaan untuk menerima dan mendidik anak-anak yang lahir dari keluarga tersebut. Tujuan perkawinan yaitu kesejahteraan suami istri, kelahiran anak dan pendidikan anak seperti yang dirumuskan secara KHK 1055. Dalam kesejahteraan suami istri bukan karena harta yang melimpah, jabatan atau gelar, tetapi bila dapat saling memberi diri, menerima pasangannya dengan kasih dan ketulusan hati. Suami istri harus menerima kelahiran anak dengan sukacita dan kebahagiaan, bukan sebagai beban. Sebab anak adalah karunia Allah. Suami istri mengupayakan pendidikan yang utuh dan menyeluruh bagi anak-anak, karena orang tualah pendidik yang pertama dan utama. Sebelum perkawinan, iman wajib mengusahakan pendampingan berupa khusus persiapan perkawinan, sakramen, penguatan hendaknya diberikan mempelai Katolik wajib mengakui dosa. Imam akan melakukan pendidikan akonik. Pendidikan ini dimaksudkan agar imam mempunyai kepastian moral bahwa perkawinan yang akan dilakukan nanti sah dan layak, yakin bahwa tidak ada halangan yang bisa membentangkan dan tidak ada larangan yang bisa membentangkan dan tidak ada larangan yang membuat perkawinan tidak layak. Halangan perkawinan terdiri dari kodrati dan gerejawi. Halangan kodratif bersumber dari hukum kodrat yang berlaku untuk semua orang, sehingga tidak dapat diberikan dispensi seperti usia, impotensi, adanya ikatan perkawinan terdahulu atau hubungan darah garis lurus. Halangan gerejawi bersumber dari hukum gereja dan berlaku hanya untuk orang Katolik, karenanya dapat diberikan dispensi oleh otoritas gerejawi dan berwenang seperti perintah agama, tasbikan dan cuil, suci, kaul, kekal, publik, kemudian penculikan atau pembunuhan darah dalam tingkat tertentu, kelayakan publik atau hubungan legal karena adopsi. Penerimaan sakramen dilakukan dalam perayaan Ekaristi dan ibadat sabda berupa penunggang perkawinan antara kedua mempelai sambil meletakkan tangan kitab suci. Sekian, terima kasih.